Lu Ming tinggal di suku ke-8, menunggu kolam darah terbuka. Setiap suku keturunan dewa kuno memiliki kolam darah, tetapi tidak dapat dibuka kapanpun. Karena energi kolam darah terbatas, waktu pembukaannya ditetapkan. Kolam darah akan terbuka setiap 100 tahun sekali. Lu Ming berkeliaran di sekitar suku ke-8 dan tanpa sadar tiba di ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, jalannya terhalang. Lebih dari 10 pemuda, masing-masing bertubuh kekar dan berkulit gelap, menghalangi jalan Lu Ming. Dia adalah seorang ahli dari generasi muda di suku ke-8. Lu Ming, ku dengar kau adalah keturunan seorang petapa. Seorang pemuda dengan wajah persegi dan tinggi sekitar 2 meter menatap Lu Ming dan bertanya. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Selalu ada desas-desus bahwa setiap petapa memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang jauh melampaui rekan-rekannya. Aku ingin tahu apakah rumor ini benar. Hari ini, kita akan melihatnya sendiri. Pemuda berwajah persegi itu berkata, memperlihatkan hasrat yang kuat untuk bertarung. Ternyata para pemuda ini ingin beradu tanding dengan Lu Ming. Dengan sekali tatapan, ia menemukan bahwa kultivasi pemuda berwajah persegi itu hanya pada tahap ke-7 alam dewa sejati. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kau bukan tandinganku. Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Dewa sejati tahap ke-7 memang bukan tandingannya. Lancang, kultivasimu jelas lebih rendah dariku. Bagaimana kau tahu bahwa aku bukan tandinganmu? Kita juga belum membangkitkan tubuh dewa kita. Kultivasiku lebih tinggi darimu, jadi aku bisa menekanmu. Ayo, mari bertarung. Pemuda berwajah persegi itu sangat gigih. Kekuatan tempurnya kuat saat ia menyerang Lu Ming. Para pemuda lainnya juga menatap Lu Ming. Lu Ming tersenyum pahit. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dalam legenda keturunan para dewa kuno, para pertapa adalah orang-orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Orang-orang ini jelas sangat penasaran dan tidak mempercayainya. Mereka ingin menguji kemampuan Lu Ming. Di sekelilingnya, sosok-sosok bermunculan satu demi satu. Mereka adalah keturunan dewa-dewa kuno lainnya. Sosok Gu Hongshan juga muncul. Namun, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan penuh harap. Keturunan dewa-dewa kuno itu suka bertarung. Mereka ingin melihat kekuatan tempur Lu Ming. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Lu Ming mengangguk. Tubuhnya terangkat ke udara dan dia berdiri tinggi di langit. Bang! Pemuda berwajah persegi itu melangkah maju dan melayang ke langit juga, berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Ledakan! Pemuda berwajah persegi itu adalah yang pertama bergerak. Menghadapi Lu Ming, dia tidak berani ceroboh dan menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan dewa sejati tingkat ke-7 meletus sepenuhnya dan dia melemparkan pukulan ke arah Lu Ming. Itu hampir sama dengan pemuda berwajah persegi sebelumnya. Dia juga dihancurkan oleh Lu Ming. Luar biasa, sangat luar biasa. Gu Zuo, dewa sejati tingkat 9, sulit ditandingi. Kekuatan petapa itu benar-benar mengerikan. Bisakah dia bertarung melawan dewa surgawi? Petik 2. Banyak keturunan dewa kuno terkejut oleh Lu Ming. Selusin pemuda yang menantang Lu Ming sebelumnya saling memandang. Di antara mereka, Gu Zuo adalah yang terkuat. Jika dia tidak bisa mengalahkan Gu Zuo, sekte lain tidak perlu bertarung. Apakah ada orang lain yang ingin memberiku pelajaran? Lu Ming bertanya. Selusin pemuda itu terdiam. Mereka telah mengakui kemampuan Lu Ming. Keturunan petapa, seperti yang diharapkan dari keturunan petapa. Kekuatanmu luar biasa. Bagaimana kalau aku mengalaminya? Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Kemudian, sebuah sosok melintas dan seorang pemuda yang agak tampan muncul di langit. Aura pemuda ini sangat luas dan perkasa. Dia benar-benar mencapai alam dewa surgawi tingkat pertama. Kakak Gu Ming, ini kakak Gu Ming. Para pemuda dari sebelumnya terkejut. Gu Ming, kamu adalah salah satu jenius terkuat di suku ke-8. Kamu juga dewa surgawi tingkat pertama dan telah membangkitkan tubuh dewa kuno. Agak tidak pantas bagimu untuk bertarung dengan Lu Ming. Gu Hongshan berdiri dan berkata, Kakak Hongshan, aku dapat melihat bahwa Lu Ming sangat kuat dan aku tidak bisa tidak merasa sedikit gatal untuk belajar darinya. Jika Lu Ming tidak ingin bertarung, aku tidak akan memaksanya. Gu Ming berkata sambil tersenyum. Dia memang gatal untuk bertarung.
Melihat bahwa Lu Ming begitu kuat, dia tidak ingin bersaing dengan Lu Ming dan melihat trik lain apa yang dimiliki keturunan para petapa. Tapi, Gu Hongshan masih ragu-ragu. Bagaimanapun, Gu Ming jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Kakak Hongshan, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir untuk berlatih tanding dan memahami kekuatan tubuh dewa kuno. Kata Lu Ming. Dia telah melihat Gu Hongshan dan yang lainnya menggunakan tubuh dewa kuno sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Dia belum pernah mencobanya sendiri. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat tubuh dewa kuno itu. Jika memang begitu, mengapa kalian berdua tidak bertanding? Tapi hati-hati, Lu Ming. Gu Ming memiliki tubuh dewa kuno berlapis baja oranye. Gu Hongshan mengingatkan, tubuh dewa kuno berlapis baja oranye. Ayo. Lu Ming menunjukkan semangat juang yang kuat. Haha, saudara Lu Ming, kau sangat terus terang. Tetapi jika kau ingin aku menggunakan tubuh dewa kuno berzirah oranye, kau harus melihat apakah kau dapat memaksaku untuk melakukannya. Gu Ming tertawa, aura alam dewa surgawinya meledak. Sebuah gada sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Itu sangat ganas. Tongkat berduri di tangan Gu Ming setebal pinggang manusia. Tongkat itu dipenuhi duri-duri tajam dan tampak sangat ganas. Lu Ming, kau yang memulai. Gu Ming menatap Lu Ming dan berkata, dengan basis kultivasi dewa surgawinya, dia sudah kehilangan muka karena melawan Lu Ming. Saat ini, dia tidak ingin memanfaatkannya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. 6 api ilahi menyala di tubuhnya dan formula karakter pertempuran dipicu untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya. 3 serangan apokaliptik, hancurkan langit. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Kilatan tombak yang menyilaukan melesat melintasi kehampaan, langsung menuju Gu Ming. Sangat kuat. Saat Lu Ming bergerak, banyak keturunan dewa kuno terkejut. Kekuatan gerakan Lu Ming telah sepenuhnya mencapai tingkat ahli alam ilahi. Itu jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Gu Zuo dan yang lainnya. Pupil mata Gu Ming juga mengecil, dan ekspresinya berubah serius. Serangan kritis dewa, mati. Gu Ming berteriak dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengayunkan gadanya, membawa serta angin kencang dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Buk, kedua serangan itu bertabrakan. Dalam kehampaan, seolah-olah ratusan juta bahan peledak telah meledak, menyebabkan getaran yang mengerikan. Bus, bus, tombak panjang di tangan Lu Ming bergetar hebat. Lu Ming merasakan gelombang energi dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sosok Gu Ming juga mundur dengan cepat. Dia mundur lebih dari Lu Ming. Sangat kuat, dia benar-benar kuat. Lu Ming benar-benar berhasil memaksa Gu Ming untuk mundur. Gu Ming adalah dewa surgawi. Kekuatan tempurnya mengerikan. Saya tidak berpikir Gu Ming dapat mengalahkan Lu Ming tanpa menggunakan tubuh dewa kuno. Memang, keturunan klan dewa kuno semuanya terkejut. Mata Gu Ming juga sangat serius, tetapi semangat juangnya bahkan lebih kuat. Lu Ming, kamu benar-benar sesuatu. Sepertinya aku tidak sebanding denganmu bahkan jika aku tidak berubah menjadi tubuh dewa kunoku. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Begitu Gu Ming selesai berbicara, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Raungan datang dari tubuh Gu Ming, seolah-olah dewa kuno sedang mengaum. Bagus. Gu Ming mengayunkan gadanya dan menyerang rantai es dan naga ilahi bercakar 9. Namun, saat level kultivasi Lu Ming meningkat, kekuatan belenggu es dan teknik materialisasi naga ilahi juga meningkat secara signifikan. Mereka tidak mudah untuk dipatahkan sekarang. Dentang. Meskipun rantai es dan naga ilahi bercakar 9 itu tersapu oleh Gu Ming, mereka tidak hancur. Setelah tersapu, mereka terus menyerang Gu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming sendiri juga mengeluarkan jurus, memotong bulan, dan menyerang Gu Ming. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming telah menggunakan semua kemampuannya dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Namun, dia masih belum sebanding dengan lawan yang tidak dikenalnya. Dia sama sekali tidak dapat mendekati Gu Ming dan membentuk serangan yang efektif. Setiap kali dia menyerang, Gu Ming akan menangkisnya dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, kecepatan Lu Ming sangat cepat dan metodenya rumit dan beragam. Gu Ming tidak dapat mengalahkan Lu Ming dalam waktu singkat. Mereka berdua telah bertukar lusinan jurus, tetapi tidak ada yang menang. Baiklah, mari kita berhenti bertarung. Tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Setelah beberapa saat,
Guming tiba-tiba berteriak. Dia mengayunkan gadanya dan menjatuhkan rantai es dan naga ilahi bercakar 9 itu. Dia dengan cepat mundur dan menyusut ke ukuran orang biasa. Dengan satu pikiran, rantai es itu terbang kembali ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Naga ilahi bercakar 9 itu juga menghilang. Dan EBSP, tubuh dewa kuno berzirah jingga itu benar-benar kuat. Lu Ming mendesah. Kaulah yang menakjubkan. Kau belum membangkitkan tubuh dewa kunomu dan kultivasimu hanya pada tingkat 5 dewa sejati, tetapi kau begitu kuat. Kau benar-benar tidak normal. Guming mendesah, tetapi matanya dipenuhi kekaguman. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia mengandalkan kombinasi berbagai keterampilan rahasia dan keterampilan ilahi untuk melawan Guming. Ia jelas bukan tandingan Guming jika ia harus melawannya secara langsung. Meskipun kultivasi Guming berada di alam surgawi langit tingkat pertama, kekuatan tempurnya meningkat drastis ketika ia berubah menjadi tubuh dewa kuno. Kekuatan tabrakan langsung mungkin akan menghancurkan ahli alam surgawi langit tingkat kedua dan sebanding dengan ahli alam surgawi langit tingkat ketiga. Namun, kelemahannya adalah kecepatannya yang lambat dan sedikit perubahan. Jika tidak, Lu Ming jelas bukan tandingan Guming. Ketika kau membangkitkan tubuh dewa kunomu, mari kita bertanding, kata Guming. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Pada saat yang sama, keturunan dewa kuno lainnya juga terlibat dalam diskusi yang panas. Mereka terkejut dengan kemampuan Lu Ming. Apakah ini kekuatan seorang petapa? Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Memang terlalu mengejutkan. Petapa biasa jelas tidak sekuat ini. Aku rasa Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi bahkan di antara para petapa. Pasti. Semua orang mengangguk serempak. Jika seorang kultivator pahit biasa memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Mereka tidak meragukan berbagai cara Lu Ming. Menurut pendapat mereka, adalah hal yang wajar bagi para pertapa untuk memiliki segala macam cara yang luar biasa ketika mereka berjalan melalui berbagai tempat berbahaya untuk melatih diri. Sesi pertarungan berakhir. Lu Ming juga telah menyaksikan kekuatan tubuh dewa kuno. Dia kembali ke kediamannya dan menunggu dengan sabar. 7 hari kemudian, kolam darah resmi dibuka. Lu Ming, bersama lebih dari 20 pemuda dari suku ke-8, mengikuti beberapa tetua ke aula batu besar. Selain mereka, ada banyak orang dari suku ke-8 yang berkumpul di luar aula batu. Mereka semua ada di sini untuk menonton. Kolam darah, buka, seorang lelaki tua berteriak. Kemudian, beberapa tetua melangkah maju dan membentuk rune aneh di tangan mereka. Rune itu terbang menuju pintu aula batu. Pintu terbuka dengan gemuruh, memperlihatkan pintu masuk yang gelap gulita. Masuklah. Ingat, lakukan yang terbaik. Semakin lama Anda tinggal di kolam darah, semakin banyak kekuatan garis keturunan yang dapat Anda serap dan semakin kuat tubuh dewa kuno Anda. Seorang lelaki tua memperingatkan. Ya. 20 pemuda itu mengangguk serempak dan berjalan menuju gerbang. Lu Ming ada di antara mereka. Ketika mereka memasuki pintu, pintu itu tertutup dengan gemuruh. Ketika pintu tertutup, pintu itu bersinar dan sebuah gambar muncul di atas pintu. Itu adalah gambar Lu Ming dan yang lainnya di aula batu. Mereka berada di luar dan dapat melihat semua yang terjadi di dalam. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang datang untuk menonton. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan dapat membangkitkan tubuh dewa kuno kali ini. Sekitar setengahnya. Setiap kali, sekitar setengahnya. Aku berharap akan ada lebih banyak kali ini. Mari kita berharap seseorang membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju jingga. Aku ingin tahu level tubuh dewa kuno apa yang akan dibangkitkan Lu Ming. Dia telah memadatkan hati dewa kuno dan setidaknya memiliki tubuh dewa kuno berbaju jingga. Bukan tidak mungkin baginya untuk membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju kuning. Tubuh dewa kuno berbaju kuning. Begitu terbangun, masa depanmu tidak akan terbatas. Banyak orang menonton dan berdiskusi. Setelah Lu Ming dan kelompoknya memasuki aula batu, mereka melihat lorong yang gelap gulita. Mereka mengikuti lorong itu dan berjalan sejauh 100 mil. Cahaya di depan mereka menjadi terang. Mereka benar-benar datang ke suatu tempat yang sangat besar. Tempat ini terang benderang dan ada sebuah danau kecil di tanah. Air danau itu berwarna merah darah, dan energi yang mengerikan beriak keluar. Apakah ini kolam darah? Ini sebuah danau. Lu Ming mendesah.
Orang-orang di luar aula batu menjadi gugup. Siapapun yang bisa tinggal di kolam darah selama setengah hari memiliki peluang besar untuk membangkitkan tubuh dewa kuno. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan besar datang dari arah tertentu dari kolam darah. Gelombang darah bergolak dan membentuk pusaran. Pada saat yang sama, sebuah sosok besar muncul di udara. Sosok ini bukanlah entitas nyata, melainkan pantom. Ini adalah bayangan dewa kuno yang nyata. Penampakan dewa kuno itu mengangkat kepalanya dan melolong panjang, memancarkan aura supremasi. Kemudian, sebuah raungan keras datang dari bawah danau. Kemudian, sosok seorang pemuda muncul. Tubuhnya mulai membengkak. Tingginya awalnya 2 meter, tetapi ia dengan cepat tumbuh menjadi 3 atau 4 meter. Sisik merah juga muncul di permukaan tubuhnya. Seseorang telah berhasil membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju besi merah. Pada akhirnya, pemuda itu berhenti tumbuh ketika tingginya 8 meter. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, ia akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi ketika ia berubah menjadi tubuh dewa kuno. Pada saat ini, bayangan dewa kuno di langit juga menghilang. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda itu mulai menyusut, kembali ke ukuran orang normal. Ia mendarat di pantai dengan senyum di wajahnya. Gutong, selamat. Selamat atas kebangkitan tubuh dewa kuno. Di tepi pantai, para pemuda yang gagal datang untuk memberi selamat kepadanya, semuanya dengan ekspresi iri. Di luar aula batu, banyak orang juga mengungkapkan ekspresi bahagia. Dengan setiap anggota suku baru yang membangkitkan tubuh dewa kuno, suku ke-8 akan menjadi lebih kuat. Keberhasilan pemuda ini seperti prolog menuju kesuksesan. Setelah itu, semakin banyak pemuda yang berhasil. 2 hari kemudian, total 11 pemuda dan pemudi membangkitkan tubuh dewa kuno mereka. Namun, mereka semua mengenakan baju besi merah dan bukan baju besi oranye. 2 hari kemudian, hanya ada 2 orang yang tersisa di kolam darah. Salah satunya adalah Lu Ming, dan yang lainnya adalah Gu Zuo. Gu Zuo sangat berbakat. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju besi oranye. Mari kita lihat. Jika dia bisa tinggal di kolam darah selama 3 hari, dia mungkin bisa membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju besi oranye. Sulit untuk mengatakannya. Gu Ming menghabiskan 5 hari di kolam darah. Di luar aula batu, banyak orang menyaksikan dengan penuh harap. Secara umum, jika seseorang dapat bertahan di kolam darah selama 3 hari, itu berarti mereka telah menyerap cukup energi dan memiliki kesempatan untuk membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju zirah jingga. Tentu saja, itu tidak 100%. Semakin lama seseorang bertahan di kolam darah, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi telah berlalu. Lu Ming dan yang lainnya telah berada di kolam darah selama 3 hari penuh. Banyak orang mulai merasa gugup. Sudah 3 hari, Lu Ming dan Gu Zuo telah berada di kolam darah selama 3 hari. Lu Ming dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Dia memiliki hati dewa kuno dan tidak akan memiliki masalah untuk membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju zirah jingga. Yang mereka khawatirkan adalah Gu Zuo. Apakah dia dapat membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju zirah jingga? Waktu berlalu perlahan saat semua orang menunggu dengan penuh harap. Segera, 4 hari telah berlalu sejak Lu Ming dan yang lainnya memasuki kolam darah. Sudah 4 hari. Peluang Gu Zuo untuk membangkitkan tubuh dewa kuno berzirah jingga telah meningkat. Dan EBSP, mari kita berharap bahwa ia berhasil membangkitkan tubuh dewa kuno berzirah jingga. Begitu seseorang membangkitkan tubuh dewa kuno berzirah jingga, mereka akan menjadi jenius yang tak tertandingi. Tidak peduli di suku mana mereka berada, mereka akan menjadi jenius teratas. Itu karena hanya dengan membangkitkan tubuh dewa kuno berzirah jingga seseorang akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja dewa. Mereka yang belum membangkitkan tubuh dewa kuno berzirah jingga hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi raja dewa. Raungan. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Di permukaan danau, bayangan dewa kuno tiba-tiba muncul. Hantu dewa kuno ini beberapa kali lebih besar dari hantu dewa kuno sebelumnya. Itu perkasa dan luar biasa. Kemudian, tubuh Gu Zuo juga muncul di danau. Begitu dia muncul, dia meraung dan tubuhnya berkembang pesat. Di permukaan tubuhnya, sisik oranye padat muncul. Jeruk, itu sisik jingga.
Dan EBSP, tubuh dewa kuno berbaju jingga. Itu tubuh dewa kuno berbaju jingga. Hahaha, Guzuo telah berhasil membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju jingga. Dan EBSP, suku ke-8 telah memperoleh tubuh dewa kuno berbaju jingga lainnya. Banyak orang tertawa kegirangan. Tubuh Guzuo tidak berhenti tumbuh hingga panjangnya lebih dari 10 meter. Dia berdiri di danau dengan gagah berani. Setelah beberapa saat, bayangan dewa kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu tubuh Guzuo, menghilang. Tubuhnya mulai berubah menjadi manusia dan mendarat di pantai. Wajah Guzuo penuh dengan senyuman. Dia akhirnya berhasil membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju jingga dan kultivasinya juga meningkat ke puncak alam dewa sejati tingkat 9. Dia tidak jauh dari alam dewa langit. Para pemuda lain di pantai sangat iri. Siapa lagi yang ada di kolam darah? Tanya Guzuo. 34 hari, 35 hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah tinggal selama 45 hari. 45 hari, 12 hari lebih lama dari rekor sebelumnya. Raungan. Pada saat ini, sebuah raungan akhirnya datang dari danau. Raungan ini seperti kelahiran kembali dewa kuno, mengguncang alam semesta dan bintang-bintang yang luas. Seluruh aula batu bergetar hebat. Di kolam darah, gelombang darah melonjak dan berguling dengan gila, dan cahaya darah memenuhi udara. Pada saat ini, bukan hanya suku ke-8. Kolam darah dari 9 suku keturunan dewa kuno lainnya juga dipenuhi dengan raungan. Gelombang darah melonjak, dan cahaya ilahi memenuhi langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kolam darah itu memiliki gerakan yang aneh? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang telah membangkitkan tubuh dewa kuno yang mengerikan? Sepertinya suku ke-8 telah membuka kolam darah baru-baru ini. Kirim seseorang. Kirim seseorang ke suku ke-8 segera dan minta informasi. Perintah dikeluarkan dari suku lain dari klan dewa kuno. Di kolam darah suku ke-8, gelombang darah melonjak. Sosok Lu Ming muncul dari gelombang darah. Raungan. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya merah darah yang mengejutkan. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Jantung dewa kuno menyemburkan gelombang energi yang mengerikan dan melonjak ke tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming mulai mengembang dengan cepat. Tingginya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Itu tumbuh dengan gila dan akhirnya berhenti ketika mencapai 100 meter. Tubuh Lu Ming ditutupi sisik hijau. Tubuh dewa kuno berbaju besi hijau. Dia benar-benar membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju hijau. Dan EBSP, ya Tuhan, dia membangkitkan tubuh dewa kuno berbaju hijau tepat di awal kebangkitannya. Dia yang pertama dalam sejarah. Tidak heran kekuatannya begitu mengejutkan. Dia terlalu berbakat. Aku bertanya-tanya bagaimana semua pertapa bisa begitu kuat. Dia pasti yang paling berbakat di antara mereka. Tubuh dewa kuno berbaju hijau. Masa depannya tidak terbatas. Dia tidak akan bisa menerobos ke alam Raja Dewa, kan? Surga. Di luar aula batu, ada keributan. Semua orang melihat pemandangan di langit dengan kaget, tidak bisa tenang. Ini, di tepi kolam darah, pemuda-pemuda lainnya tercengang, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh dewa kuno berbaju hijau. Itu adalah tubuh dewa kuno berbaju hijau. Mengesankan, aku ingin tahu seberapa kuatnya. Di tengah kerumunan, Gu Ming juga terkesima. Pada saat yang sama, dia memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Dia benar-benar ingin menguji kekuatan tempur tubuh dewa kuno berbaju hijau. Tubuh dewa kuno berlapis hijau. Lumayan. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa meledakkan bintang dengan satu pukulan. Tentu saja, ini adalah ilusi. Lu Ming saat ini tidak mungkin sekuat itu. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh lonjakan kekuatannya. Kultivasiku juga telah menembus dan mencapai tahap ke-6 alam dewa sejati. Lu Ming menunjukkan senyuman. Ketika dia telah membangkitkan tubuh dewa kuno berlapis hijau, kultivasinya juga telah diuntungkan darinya, menembus ke dewa sejati tingkat 6. Pada saat ini, penampakan dewa kuno berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke tubuh Lu Ming, menghilang. Dengan satu pikiran, tubuh Lu Ming menyusut dengan cepat. Sisik-sisik di tubuhnya menghilang dan dia kembali ke ukuran orang normal.
Dia melangkah di udara dan mendarat di pantai. Lu Ming, selamat. Lu Ming, kamu benar-benar luar biasa. Seketika, orang-orang di pantai berjalan menuju Lu Ming dengan penuh semangat, iri dan kagum terpancar di wajah mereka. Tidak ada yang iri. Ketika prestasi seseorang jauh melampaui dirinya sendiri, tidak akan ada iri, yang ada hanya iri dan pemujaan. Aku beruntung, aku beruntung. Ayo keluar, Lu Ming tersenyum. Setelah itu, semua orang mengikuti jalan setapak dan pergi. Lu Ming disambut hangat oleh suku ke-8 setelah dia pergi. Lu Ming, kurasa sebaiknya kau melajang saja. Hu Niuku tidak buruk. Dia bisa melakukan apa saja. Apa kau mau mempertimbangkannya? Putri keduaku juga tidak buruk. Cerdas, cantik, dan menawan. Kurasa kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Seketika, sekelompok bibi mengelilingi Lu Ming dan mulai menjodohkannya. Lu Ming merasa sakit kepala, terutama ketika dia melihat beberapa wanita yang bertubuh besar dan kuat serta memiliki lengan yang lebih tebal dari pinggang mereka. Dia berkeringat dingin. Kakak, ini yang disebut cantik dan memikat. Standar estetika kita terlalu berbeda, bukan? Petik 2. Lu Ming meratap dalam hatinya. Dia kemudian menunjuk ke langit dan bersumpah bahwa dia sudah memiliki seorang istri dan bahkan seorang anak. Baru pada saat itulah sekelompok bibi melepaskan Lu Ming, mendesah putus asa. Pada akhirnya, suku ke-8 mengadakan pesta besar untuk merayakan kebangkitan tubuh dewa kuno berbaju hijau milik Lu Ming. Lu Ming mendesah pelan. Pihak lain begitu antusias hingga ia merasa sedikit malu. Bagaimanapun, ia tidak pantas berada di sini dan cepat atau lambat akan pergi. Setelah 3 putaran minum, Lu Ming, sekarang setelah kau membangkitkan tubuh dewa kunomu, kau harus mulai mengolah taktik dewa kuno. Hanya dengan mengolah taktik dewa kuno, level tubuh dewa kunomu akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Gu Ming melayang ke langit. Lu Ming mengikutinya. Lu Ming dan Gu Ming akan bertanding lagi. Berita bahwa mereka berdua akan bertanding dengan cepat menyebar. Di langit, banyak sosok segera muncul untuk menyaksikan pertarungan. Tubuh dewa kuno. Kali ini, Gu Ming sangat lugas. Ia menggunakan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju zirah oranye yang tingginya lebih dari 20 meter. Ia memegang gada dan tampak sangat agung. Mari, kita coba kekuatan tubuh dewa kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat ia mengaktifkan taktik dewa kuno. Tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi dewa kuno berbaju zirah hijau yang tingginya 100 meter. Ya Tuhan, itu benar-benar dewa kuno berbaju hijau. Tidak salah lagi. Mengerikan sekali. Di area itu, ada beberapa orang dari suku lain yang terkejut tak terbayangkan saat melihat ini. Serangan kritis dewa. Gu Ming meraung marah dan menyerang Lu Ming. Ini karena tubuh Lu Ming terus-menerus memancarkan tekanan dewa kuno. Tekanan ini membuatnya merasa takut. Ini adalah penindasan dari seorang yang lebih unggul terhadap yang lebih rendah. Dia takut jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan keberanian untuk bertarung. Karena itu, dia hanya bisa melakukan langkah pertama. Ayo, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia mengayunkannya. Lu Ming tidak mengaktifkan formula pertempuran untuk serangan ini. Dia hanya menggunakan kekuatan ilahi dan kekuatan tubuh dewa kunonya. Tombak besar, sebesar pegunungan, melesat ke arah Gu Ming. Boom! Tombak dan gada saling bertabrakan, mengguncang dunia. Bus! Tombak panjang itu bergetar dan kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh Gu Ming terlempar ribuan mil jauhnya. Lu Ming seperti orang dewasa yang telah menerbangkan bayi dengan tongkat. Gu Ming terbang lebih dari 1000 mil sebelum dia berhenti. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tangannya hampir kehilangan pegangan pada tongkat itu. Lagi, Gu Ming berteriak dan menyerang Lu Ming lagi, menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Lu Ming mencabut tombaknya dan tubuh Gu Ming terlempar lagi. Penindasan mutlak.